Alkisah, di hamparan tanah Pasundan yang indah, terbentanglah sebuah wilayah bernama Cianjur. Tanah Cianjur sejak dahulu kala dikenal sebagai anugerah dari Allah yang Maha Kuasa, tanah yang subur luar biasa. Dikelilingi pegunungan yang gagah, dialiri sungai-sungai yang jernih, dan diberkahi dengan iklim yang sejuk, Cianjur laksana surga bagi para petani. Sawah-sawah menghijau luas sejauh mata memandang, menghasilkan padi berkualitas tinggi yang menjadi sumber kehidupan utama masyarakatnya. Masyarakat Cianjur hidup dari bercocok tanam padi. Mereka adalah para petani yang tekun, rajin, dan sangat menghormati alam serta tradisi leluhur. Mereka percaya bahwa kesuburan tanah dan kelimpahan panen padi adalah berkat lindungan dan kemurahan Nyi Pohaci Sang Hyang Asri, atau yang lebih dikenal sebagai Dewi Sri, Dewi Padi dan lambang kemakmuran dalam kepercayaan Sunda Wiwitan. Setiap tahapan dalam proses menanam padi, mulai dari mengolah tanah hingga panen raya, selalu diiringi dengan doa dan upacara adat sebagai bentuk rasa syukur. Kehidupan berjalan harmonis antara manusia dan alam. Suara alu bertalu menandakan kemakmuran. Lumbung-lumbung padi, leuit, berdiri kokoh menyimpan hasil panen yang melimpah. Anak-anak bermain riang di pematang sawah, sementara orang tua mereka bekerja dengan senyum di wajah, mensyukuri setiap bulir padi yang tumbuh subur di tanah tumpah darah mereka. Cianjur adalah gambaran negeri agraris yang tentram dan sejahtera. Dalam keyakinan mereka, menjaga kelestarian alam, menghormati Dewi Sri, dan bekerja keras dengan penuh keikhlasan adalah kunci untuk mempertahankan keberkahan tersebut. Mereka percaya bahwa Nyi Pohaci selalu mengawasi dan memberkahi sawah ladang mereka, memberikan hasil panen terbaik bagi mereka yang tulus dan menjaga amanah kesuburan tanah warisan leluhur. Kesejahteraan Cianjur yang bertumpu pada hasil bumi ini membuat nama daerah tersebut dikenal luas. Padi yang dihasilkan dari tanah Cianjur memiliki kualitas yang baik, menjadi dambaan banyak orang dari daerah lain. Namun, roda kehidupan terus berputar, dan ada kalanya ujian datang untuk menguji keteguhan iman dan kesabaran manusia. Setelah sekian lama menikmati masa-masa kejayaan dan panen melimpah, suatu ketika awan kelabu mulai menyelimuti langit Cianjur. Musim berjalan tidak menentu, terkadang hujan turun teramat deras hingga menyebabkan banjir yang merusak pematang sawah. Di lain waktu kemarau datang begitu panjang hingga tanah retak dan sumber air mengering. Lebih parah lagi, serangan hama wereng dan tikus merajalela, menghancurkan tanaman padi yang baru mulai tumbuh atau hampir siap panen. Masa paceklik pun melanda. Sawah-sawah yang biasanya menghijau kini tampak merana. Banyak yang puso atau gagal panen total. Lumbung-lumbung padi yang tadinya penuh kini mulai menipis isinya. Suara alu bertalu semakin jarang terdengar, digantikan oleh keluh kesah dan tangisan para petani yang kehilangan sumber penghidupan utama mereka. Wajah-wajah ceria berganti muram, diliputi kecemasan akan hari esok. Di tengah keputusasaan yang mulai melanda masyarakat Cianjur, hiduplah seorang petani tua bernama Ki Astra. Ia dikenal sebagai sosok yang alim, bijaksana, dan sangat dihormati di kampungnya. Ki Astra adalah petani berpengalaman yang telah merasakan pahit manisnya kehidupan bertani. Hatinya teramat sedih melihat kondisi kampung halamannya yang dilanda bencana kelaparan dan kesusahan. Ki Astra menghabiskan hari-harinya merenung dan berdoa. Ia menyaksikan tetangganya mulai kekurangan makanan, anak-anak menangis kelaparan, dan semangat gotong royong mulai terkikis oleh keputusasaan. Sebagai seorang yang dituakan dan taat beribadah, ia merasa bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari musibah ini. Ia tidak ingin berdiam diri melihat masyarakatnya terus terpuruk dalam penderitaan. Dengan hati yang mantap dan penuh kepasrahan kepada Allah, Ki Astra memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia merasa bahwa bencana ini adalah ujian, dan mungkin ada petunjuk atau pertolongan yang bisa didapatkan jika ia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Sang Maha Pencipta, mungkin melalui perantaraan kekuatan suci yang bersemayam di alam sekitar, sebagaimana keyakinan para leluhurnya. Dengan bekal tekad dan iman yang kuat, Ki Astra mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual.
Tujuannya adalah sebuah tempat yang dianggap keramat dan memiliki energi spiritual yang kuat, yaitu salah satu lereng gunung gede yang menjulang anggun tidak jauh dari wilayah Cianjur. Gunung Gede dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para karuhun dan kekuatan alam yang suci, tempat yang tepat untuk menyepi dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum berangkat, Ki Astra berpamitan kepada keluarganya dan meminta doa restu dari para tetua kampung. Ia membawa bekal seadanya, hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa hari. Perjalanannya bukanlah perjalanan biasa, melainkan sebuah laku tirakat, sebuah upaya untuk membersihkan diri dan memohon petunjuk ilahi dengan kesungguhan hati. Ia berjalan kaki mendaki lereng gunung yang terjal dan sunyi. Setibanya di sebuah tempat yang dirasa tenang dan jauh dari keramaian, mungkin di dekat sebuah gua kecil atau di bawah pohon besar yang rindang, Ki Astra memulai tapa bratanya. Ia duduk bersila, memusatkan seluruh pikiran dan jiwanya, melantunkan doa-doa dan wirid memohon ampunan serta pertolongan dari Allah. Ia berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menahan kantuk, semata-mata demi mencapai kejernihan batin dan kehusyukan dalam munajatnya. Hari-hari berlalu dalam keheningan dan kesendirian. Ki Astra hanya ditemani suara angin, kicauan burung, dan gemerisik dedaunan. Ia merasakan kehadiran kekuatan alam yang agung di sekelilingnya. Dalam doanya, ia menumpahkan seluruh keprihatinan hatinya tentang nasib masyarakat Cianjur. Ia memohon agar diberikan jalan keluar dari masa paceklik, diberikan kembali berkah kesuburan tanah, dan dihindarkan dari bencana kelaparan. Ia juga tidak lupa memanjatkan doa kepada Nyi Pohaci Sang Hyang Asri, memohon agar Dewi Sri berkenan kembali menebarkan restunya di sawah ladang Cianjur. Pertapaan Ki Astra dilandasi oleh niat yang tulus demi kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya semata. Kesungguhan dan keikhlasannya inilah yang diharapkan dapat mengetuk pintu langit. Setelah beberapa hari lamanya Ki Astra larut dalam tapa brata dan doa yang khusyuk, pada suatu malam yang hening ketika ia berada dalam puncak kepasrahannya, sebuah pengalaman gaib mendatanginya. Beberapa versi cerita menyebutkan ia mendapatkan wahyu melalui mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, ia didatangi sosok agung bercahaya, mungkin perwujudan Nyi Pohaci atau utusan gaib lainnya, yang tersenyum lembut padanya. Sosok gaib dalam mimpi itu memberikan Ki Astra beberapa butir benih padi yang tampak berbeda dari benih padi biasa. Benih itu berwarna keemasan, berkilauan, dan mengeluarkan aroma wangi yang lembut seperti daun pandan. Sosok itu berpesan agar Ki Astra membawa pulang benih tersebut, menanamnya dengan penuh kasih sayang dan keyakinan, serta kelak membagikan hasilnya kepada seluruh masyarakat Cianjur tanpa pamrih. Versi lain menceritakan, bukan melalui mimpi, tetapi saat Ki Astra tengah khusyuk bermeditasi, tiba-tiba ia mencium aroma wangi pandan yang sangat kuat datang dari arah tertentu. Ketika ia membuka mata dan mencari sumber aroma itu, ia menemukan sebatang rumpun padi liar yang aneh, tumbuh subur sendirian di antara bebatuan, dengan bulir-bulir padi yang matang dan menebarkan wangi pandan. Ia merasa ini adalah jawaban atas doanya. Apapun bentuknya, Ki Astra merasa mendapatkan sebuah petunjuk atau anugerah yang luar biasa. Ia merasa doanya telah didengar dan dikabulkan. Dengan hati penuh syukur dan harapan baru, ia mengakhiri tapa bratanya. Ia mengambil beberapa bulir padi ajaib itu, jika dalam versi penemuan langsung, atau mengingat dengan jelas bentuk benih dalam mimpinya. Rasa lelah setelah bertapa seolah sirna, digantikan semangat untuk segera kembali ke kampung halamannya. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Ki Astra menjaga benih, atau ingatan tentang benih, itu dengan sangat hati-hati, seolah membawa sebuah mustika berharga yang akan menentukan nasib masyarakat Cianjur. Ia berjanji dalam hati akan melaksanakan pesan gaib itu dengan sebaik-baiknya, menanam benih itu dan membagikan hasilnya demi kemaslahatan bersama. Setibanya kembali di kampung halamannya, Ki Astra tidak langsung mengumumkan penemuannya secara gembar-gembor. Ia memilih sebidang kecil sawah miliknya yang paling subur dan dekat dengan sumber air. Dengan penuh rasa hormat dan harapan, ia mempersiapkan lahan itu secara khusus, membersihkannya dari gulma,
dan menggemburkannya dengan lebih teliti dari biasanya. Ia memperlakukan proses ini sebagai sebuah ritual suci. Kemudian, dengan mengikuti petunjuk gaib yang diterimanya atau dengan naluri petaninya yang tajam, Ki Astra menanam beberapa butir benih padi istimewa itu. Ia merawatnya dengan penuh perhatian setiap hari, memberinya air secukupnya, menyiangi rumput liar di sekitarnya, dan tak lupa selalu memanjatkan doa memohon keberkahan dan pertumbuhan yang baik kepada Allah. Para tetangga yang melihatnya mungkin merasa heran, namun mereka menghormati Ki Astra dan tidak banyak bertanya. Keajaiban pun mulai terjadi. Benih padi istimewa itu tumbuh dengan sangat cepat dan subur, jauh melebihi tanaman padi biasa di sekitarnya yang masih merana. Batangnya tampak lebih kokoh, daunnya lebih hijau segar, dan terlihat lebih tahan terhadap serangan hama. Ki Astra semakin yakin bahwa benih ini adalah jawaban atas doa-doanya dan harapan masyarakat Cianjur. Puncak keajaiban terjadi ketika tanaman padi itu mulai berbunga dan membentuk bulir-bulir padi. Dari arah sawah kecil Ki Astra, mulai tercium aroma wangi yang khas dan semerbak, persis seperti aroma daun pandan yang biasa digunakan untuk memasak nasi atau membuat kue. Aroma ini begitu kuat hingga tercium oleh para tetangga yang melintas di dekat sawahnya. Mereka terheran-heran dan bertanya-tanya, dari mana datangnya aroma wangi pandan di tengah sawah itu. Semakin hari, aroma wangi itu semakin kuat, terutama saat angin bertiup sepau-sepau melintasi rumpun-rumpun padi istimewa tersebut. Kabar tentang sawah Ki Astra yang mengeluarkan wangi pandan pun mulai menyebar di kampung itu, menimbulkan rasa penasaran sekaligus harapan baru di hati masyarakat yang sedang dilanda kesusahan. Akhirnya, tibalah saat panen perdana padi istimewa Ki Astra. Bulir-bulir padi tampak montok, berwarna kuning keemasan cerah, dan tetap menebarkan aroma wangi pandan meskipun sudah dipetik dari batangnya. Ki Astra memanennya dengan penuh rasa syukur, dibantu oleh keluarganya. Hasil panen dari sepetak kecil sawah itu ternyata cukup melimpah, jauh di luar dugaan. Setelah dijemur dan ditumbuk menjadi beras, keistimewaan padi baru ini semakin nyata. Butiran berasnya tampak bening, bersih, dan tetap memiliki aroma pandan yang lembut. Ki Astra kemudian mencoba memasaknya untuk pertama kali. Saat air mulai mendidih dan beras dimasukkan, aroma wangi pandan langsung memenuhi seluruh rumah, bahkan tercium hingga ke rumah tetangga, mengundang rasa penasaran mereka. Ketika nasi matang dan dihidangkan, tampaklah hasil yang sungguh luar biasa. Nasinya putih bersih, pulen, tidak keras dan tidak terlalu lembek, dan rasanya gurih alami meskipun dimasak tanpa tambahan apapun. Aroma wanginya membangkitkan selera makan siapa saja yang menciumnya. Ki Astra dan keluarganya menyantap nasi itu dengan penuh haru dan syukur. Ini adalah berkah yang tak terkira setelah sekian lama menderita kekurangan. Ki Astra kemudian memanggil para tetangga dekatnya untuk ikut mencicipi nasi istimewa hasil panennya. Semua yang mencoba mengakui kelezatan, kepulenan, dan terutama aroma wangi pandan yang unik dari nasi tersebut. Mereka belum pernah merasakan nasi seenak dan sewangi itu sebelumnya. Seketika, mereka menyadari bahwa Ki Astra telah membawa pulang sebuah anugerah besar bagi seluruh kampung. Sebagai penanda bagi padi jenis baru yang ajaib ini, Ki Astra dan para tetua kampung sepakat memberinya nama yang sesuai dengan ciri khasnya yang paling menonjol. Maka, padi itu pun dinamakan padi pandan wangi, yang berarti padi yang memiliki aroma wangi seperti daun pandan. Nama ini langsung diterima dan disukai oleh semua orang. Ki Astra adalah sosok yang bijaksana dan tidak memiliki sifat serakah. Ia teringat akan pesan gaib yang diterimanya saat bertapa, bahwa hasil dari benih istimewa ini harus dibagikan kepada seluruh masyarakat. Ia sadar bahwa padi pandan wangi ini adalah anugerah dari Allah yang dititipkan melalui dirinya untuk mengakhiri masa paceklik dan penderitaan rakyat Cianjur. Maka, ia memutuskan untuk tidak menyimpan benih hasil panennya untuk dirinya sendiri. Dengan penuh keikhlasan, Ki Astra mulai membagikan benih padi pandan wangi kepada para tetangganya yang paling membutuhkan. Ia tidak menjualnya, melainkan memberikannya secara cuma-cuma,
disertai dengan penjelasan cara menanam dan merawatnya agar tumbuh subur seperti miliknya. Ia berpesan agar mereka yang menerima benih juga kelak mau berbagi dengan tetangga lainnya jika panen berhasil. Para petani yang menerima benih dari Ki Astra menanamnya dengan penuh harapan dan mengikuti petunjuk yang diberikan. Seperti yang terjadi di sawah Ki Astra, benih padi pandan wangi itu tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah dengan aroma wangi yang khas. Secara bertahap, dari satu petani ke petani lain, dari satu kampung ke kampung lain, padi pandan wangi mulai menyebar luas di seluruh wilayah Cianjur. Seiring meluasnya penanaman padi pandan wangi, masa paceklik pun perlahan mulai berakhir. Sawah-sawah kembali menghijau, lumbung-lumbung padi kembali terisi, dan aroma wangi nasi pandan wangi mulai tercium dari dapur-dapur penduduk. Kemakmuran dan keceriaan kembali mewarnai kehidupan masyarakat Cianjur. Mereka sangat berterima kasih kepada Ki Astra atas kedermawanannya dan kepada Allah atas berkah padi pandan wangi. Padi pandan wangi tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga mengangkat kembali harga diri dan semangat masyarakat Cianjur. Kualitasnya yang istimewa membuat beras pandan wangi dari Cianjur menjadi terkenal dan dicari oleh banyak orang dari daerah lain, memberikan nilai ekonomi tambahan bagi para petani. Cianjur kembali menemukan kejayaannya sebagai lumbung padi berkualitas tinggi. Legenda padi pandan wangi bukan sekadar cerita tentang asal-usul sejenis padi unggul, tetapi syarat dengan makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Padi pandan wangi menjadi simbol berkah dari Allah yang datang setelah masa ujian dan kesabaran. Ia adalah bukti bahwa di balik kesulitan, selalu ada kemudahan dan pertolongan bagi mereka yang beriman, berusaha, dan tidak putus asa dalam berdoa memohon ridho yang maha kuasa. Kisah Ki Astra mengajarkan tentang pentingnya kepemimpinan spiritual yang peduli pada nasib sesama, serta kekuatan doa dan laku prihatin yang dilandasi niat tulus. Perjalanan spiritualnya menunjukkan bahwa jawaban atas masalah seringkali datang ketika kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan berserah diri sepenuhnya. Keberhasilannya mendapatkan benih ajaib adalah buah dari kesalehan dan keprihatinannya terhadap penderitaan orang banyak. Tindakan Ki Astra yang membagikan benih pandan wangi secara cuma-cuma memberikan pelajaran berharga tentang kedermawanan dan pentingnya berbagi rezeki. Ia tidak memanfaatkan anugerah itu untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemaslahatan bersama. Sikap ini menunjukkan bahwa berkah sejati akan semakin berlipat ganda jika dibagikan kepada orang lain, membawa kebahagiaan tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi seluruh komunitas. Legenda ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa menghargai alam dan menjaga kesuburan tanah sebagai amanah dari Allah. Padi pandan wangi adalah hasil dari harmoni antara usaha manusia, Ki Astra, kesuburan alam, tanah Cianjur, dan restu ilahi. Menjaga kelestarian lingkungan dan tradisi bertani yang baik adalah kunci untuk terus menerima berkah dari bumi pertiwi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.